Saya hanya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadruns kan memang kebiasaannya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot, membel satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jika iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya alamin. Masih dalam kasus atau perihal apa yang disampaikan, yang dinyatakan oleh seorang Bang Daniel Mananta, ya, yang mana setelah Bang Daniel Mananta menyampaikan yang 5 hal itu, ternyata masih banyak sekali para pendeta dan romo yang kepanasan, ya. Dalam kali ini ada seorang Deki Ngadas yang kesurupan, entahlah apa yang ada di pikiran seorang Deki Ngadas ini. Tapi saya salut buat Bang Daniel Mananta, ya, karena keberaniannya. Nah, sahabat alhamdulillah, kita simak bagaimana perkataan dari seorang Deki Ngadas ini, ya, terhadap pernyataan dari seorang Bang Daniel Mananta ini. Saya hanya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang patung-patung yang ada di gereja Katolik. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lo bisa komentar di bawah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya, artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan, mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma, saya seorang Protestan, tapi poin saya itu begini. Di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran, orang itu buta informasi, dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah, kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi, kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma, menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadruns kan memang kebiasaannya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot,
membel satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Sangat sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membaca hal-hal yang kamu tidak expert di situ, kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti meniru apa yang dilakukan oleh kadruns. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, itulah sebuah cuplikan video dari seorang Deki Ngadas ya, yang ngotot, yang ya saya kira dia kerasukan tentang perkataan atau pernyataan dari seorang Bang Daniel Mananta ini. Nah, sahabat Alhamdulillah, sungguh ya apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta ini membuat kepanasan para pendeta dan romo-romo yang ya tidak sejalan dengan pemikiran Bang Daniel Mananta ini. Padahal sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta itu sudah tertera di dalam Alkitab mereka, yakni kitab Yesaya itu. Tapi kini seorang Deki Ngadas pun dia menyampaikan kekesalan dan atau kekecewaan terhadap Bang Daniel Mananta. Sebenarnya yang ada Bang Daniel Mananta itu patut diacungi jempol. Karena apa? Karena menyadarkan ya tentang sesuatu yang ya mungkin banyak sekali non-muslim, teman-teman kita tetangga sebelah itu belum mengetahuinya. Nah, Bang Daniel Mananta ini menyampaikan dengan kitab yang tertulis dalam kitab Yesaya itu, tetapi banyak sekali para pendeta dan romo yang tidak suka dengan perkataan atau pernyataan dari Bang Daniel Mananta ini. Yang anehnya, yang jadi pertanyaan ini, seorang Deki Ngadas yang notabene seorang dokter, seorang guru, malah ada yang menyebutkan dia itu apologet juga aja. Dia kok bisa-bisanya sampai berkata, ia bertanya balik kepada Bang Daniel Mananta. Padahal Bang Daniel Mananta hanya mengungkapkan, membacakan apa yang tertulis dalam Alkitab atau Yesaya. Dan juga lebih ngaconya ini, Bang Deki Ngadas ini menyebutkan bahwa Bang Daniel Mananta ini dia sudah terasuki oleh Ustadz Abdul Somad atau sudah dicuci otak, sudah sesat, sudah sama dengan Ustadz Abdul Somad, malah menyebutkan kadrun. Ya, itulah nampak sekali kekecewaan atau ya saya kira admin itu Bang Deki Ngadas ini hanya menampakkan saja kebotolannya. Jadi dia tidak berpikir, padahal kalau mau berpikir dia koreksi kembali apa yang tertulis dalam kitab Yesaya itu dan bagaimana pengertiannya tentang patung, ada roh jahat di balik patung itu. Sebenarnya ini patut diacungi jempol ya Bang Daniel Mananta oleh orang-orang non-muslim, oleh para pendeta dan romo, bisa menjadi kajian, dan juga para jemaahnya, para oten ini bisa berpikir secara logis ya, secara hati terbuka dan akal pikiran yang sehat. Ya, sahabat Ikhwan Fillah dan teman kami yang non muslim ya, dengan adanya video cuplikan-cuplikan yang kini sedang viral jadi seorang Bang Daniel Mananta ini patutnya menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati dan lebih bisa menjaga diri dan juga ucapan ya. Jadi tapi apa yang disampaikan Bang Daniel Mananta ini saya patut acungi jempol karena beliau memberikan pernyataan tersebut ya, yang mana ini tidak disangka-sangka ternyata membuat heboh para jemaat, para pendeta gereja dan romo-romo Katolik. Baiklah, alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak ya. Akhir kata kita doakan saja yang terbaik buat Bang Daniel Mananta yang sedang memperdalami Al-Quran dan Alkitab, yang sedang membanding-bandingkan. Semoga mudah-mudahan saja ada hidayah taufik kepada beliau, dan juga kita doakan para oten, para pendeta, para romo yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta itu sanggup berpikir kembali secara logis, membuka kembali Alkitab mereka ya, dan mengkaji kembali. Baiklah, mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.